share video buat teman-teman. Dadah. Dadah. Hai, Assalamualaikum mom, welcome back to my YouTube channel. Hai mom, hai semua. Selamat datang lagi di YouTube channel aku, Eki Reski, ibu rumah tangga dengan satu orang anak. Hari ini aku mau nge-share lagi rutinitas harian aku sebagai ibu rumah tangga. Dan kalau kalian penasaran hari ini aku ngapain aja, simak videonya sampai habis dan jangan di skip-skip. Finally, akhirnya kembali ke setelan awal lagi jadi ibu rumah tangga. Setelah berhari-hari ya mam, silaturahmi ke rumah kerabat, sanak saudara, ke rumah keluarga. Pokoknya setelah lebaran itu ngerasanya kayak semingguan itu cuma sibuk bolak-balik ya ke rumah keluarga buat silaturahmi. Dan hari ini di hari pertama anak sekolah, akhirnya aku kembali jadi ibu rumah tangga tulen lagi. Nah ini rutinitas aku tadi pagi setelah ngantar kakak Rasya ke sekolah, aku tuh langsung mampir ke warung untuk beli beberapa stok bumbu dapur yang udah habis. Bukan habis ya, yang sisa dikit gitu mam. Aku juga tadi ada beli mie telur, ada beli sawi ijo, jeruk nipis, tomat, bawang merah, bawang putih kupas, cabai rawit, cabai merah, terus sedikit seledri karena rencananya itu sebentar aku mau bikin mie goreng aja ya buat makan siang. Tapi aku nggak mau pakai mie instan karena aku udah lama nggak makan, ngehindarin yang namanya mie instan gitu ya. Jadi ini karena aku kepengen banget, akhirnya aku pakai mie telur aja. Di sini untuk bumbu-bumbu dapurnya langsung aja aku masukin ke storage, aku gabungin sama stok bumbu dapur yang lama. Nanti kalau misalnya mau dicuci itu aku cucinya pas mau masak aja. Dan untuk cabai, tadi cabai rawitnya aku siangin aja, langsung aku buangin tangkainya. Untuk si cabai merah juga aku langsung buangin tangkainya ya. Di sini juga tadi aku ada beli cabai merah dikit, sekitar 3 buah gitu, cuma buat nambahin stok yang lama. Dan ini untuk sawi hijaunya langsung aja aku potong-potong, gak aku cuci sama sekali juga. Dan itu untuk seledrinya aku gabungin sama si sawinya aja karena kan rencananya juga sebentar udah mau aku pakai. Jadi biar hemat wadah atau food container aku gabungin aja di satu wadah. Terus ini lanjut aku tutupin aja untuk food containernya pakai tisu bagian atasnya sebelum aku masukin ke dalam kulkas. Gimana nih mam di hari pertama anak-anak sekolah? Kembali ke rutinitas nyiapin bekal lagi ya seperti biasa kalau aku, karena kalau untuk sekolahnya anak aku sendiri tuh belum dapat makan siang gratis, makanya masih aku siapin bekal dari rumah kalau ke si kakak Rasya itu. Jadi seperti biasa kalau anak udah sekolah pagi-pagi subuh-subuh lebih tepatnya udah riuh, masalah perbekalan ya. Jadi udah gerusak-gerusuk di dapur itu sejak bangun tidur, langsung nyiapin bekal, nyiapin sarapan sebelum berangkat sekolah. Nah ini balik lagi ke video ya. Tadi untuk bumbu-bumbu dapur terus sayuran yang aku beli di warung depan aku langsung masukin aja ke dalam kulkas karena ini kan belum mau aku masak. Rencananya masaknya itu sebentar siang aja kalau udah dekat jam makan siang gitu mam. Makanya aku simpan di kulkas aja dulu. Lanjut karena di sini aku juga ada beberapa pakaian yang kotor, jadi aku mau sekalian juga aku giling di mesin cuci biar sekalian aja selesai gitu ya pekerjaan rumahnya. Karena kan kalau nyuci baju di mesin cuci juga nggak perlu yang ditungguin gimana-gimana banget, jadi bisa sambil ngerjain pekerjaan rumah yang lain. Nah ini aku langsung aja ngisi air ke mesin cucinya. Ini aku pisah-pisahin juga ya mana yang mau aku giling di mesin cuci, terus mana yang mau aku cuci pakai tangan atau dicuci manual. Karena ada beberapa bahan pakaian yang nggak bisa sama sekali buat digiling di mesin cuci gitu ya mam, jadi mesti dikucek pakai tangan.
all I know, what I need, and that ain't changing. Banyak banget yang nanya, biasanya di awal bulan itu aku udah upload video belanja bulanan hemat aku ya. Tapi untuk bulan ini aku nggak ada belanja bulanan mam. Ada sih aku belanja tapi kategorinya mungkin bukan belanja bulanan ya. Karena kebetulan banyak banget sisaan parcel dari bulan puasa sampai juga dengan lebaran untuk kebutuhan rumah atau kebutuhan dapur. Jadi menurut aku tuh masih cukup buat mengcover kebutuhan-kebutuhan yang habis di rumah. Terus kemarin aku tuh ada belanja beberapa item yang habis aja, tapi nggak banyak-banyak banget, belanjanya juga cuma 100 ribuan gitu. Dan alhasil aku juga nggak bikin video belanjanya ya, karena menurut aku tuh sebenarnya bukan kategori buat belanja bulanan gitu. Dan buat teman-teman yang nanyain, untuk bulan ini aku nggak ada upload video belanja bulanan. Terus untuk belanja mingguan di awal bulan kemarin juga aku nggak videoin. Aku tetap belanja mingguan tapi nggak aku buatin videonya gitu mam. Jadi aku mohon maaf banget ya, karena mungkin juga bertepatan sama musim silaturahmi pasca lebaran gitu ke rumah keluarga. Jadi pas aku belanja mingguan itu aku nggak ada waktu banyak buat bikin video atau tag videonya. Jadi mohon maaf banget. Terus lanjut lagi, kita kembali ke video ya. Di sini aku juga rapiin cucian-cucian piring yang tadi malam udah aku cuci, aku balikin ke tempatnya masing-masing, piring-piring, gelas-gelas, terus food container, teflon semuanya aku balikin ke tempatnya. Nah kalau misalnya kayak gini kan enak ya kalau ditata rapi, disusun rapi kayak gini. Jadi kalau misalnya mau ngambil itu udah tahu tempatnya di mana dan langsung aja ambil gitu mam. Terus di sini aku mau angetin nasi dulu karena tadi malam itu aku masih punya banyak sisaan nasi yang ada di rice cooker. Jadi seperti biasa kalau malam sebelum tidur atau habis makan malam, aku tuh biasanya udah langsung keluarin nasi dari rice cooker. Jadi rice cooker di rumah itu nggak kecolok 24 jam nonstop gitu ya mam. Kalau di rumah setiap habis makan malam atau mau tidur malam itu nasinya aku keluarin terus aku masukin ke dalam kulkas. Nah kayak gini kalau pagi itu langsung aja aku angetin ya mam. Jadi bisa langsung dikonsumsi untuk makan siang lagi. Tadi jangan salfok sama tutup panci yang aku pakai, karena tutup panci aku yang itu pasangan dari panci merah yang tadi itu pecah. Jadi kalau misalnya aku mau pakainya tutup panci yang tadi ya, meskipun kegedean tapi nggak apa-apa lah ya. Yang penting masih bisa kepakai. Oke lanjut, di sini aku keluarin beberapa stok dapur yang ada di kitchen set. Kebetulan banget di dapur aku tuh banyak banget item yang habis dan udah minta di refill. Ada lada, ketumbar, kaldu ayam, micin, garam, terus tepung bumbu. Kalau tepung bumbu nggak habis ya, tapi aku mau sekalian refill aja karena aku lihat stoknya itu juga sisa sedikit. Terus di sini aku rapi-rapiin dulu. Untuk mie telur yang tadi aku beli di warung juga aku gabungin sama stok dapur yang ada di sini. Jadi kalau misalnya mau pakai kan gampang ya, praktis, tinggal ambil aja. Nah ini stok-stok dapur aku untuk bulan ini alhamdulillah masih banyak. Kebanyakan juga itu aku dapatnya dari parcel ya mam. Jadi bulan ini kayaknya rada hemat lah ya untuk pengeluaran dapur, karena masih banyak parcel gratisan gitu yang isinya itu ngebantu banget untuk kebutuhan dapur, kayak minyak goreng, kecap, terus tepung, gula, apalagi ya minuman, terus bumbu-bumbu dapur itu banyak banget yang ngiriman. Dan lanjut di sini aku langsung aja refill untuk toples garam, micin, lada, ketumbar, sama sebentar aku juga mau refill toples tepung bumbu. Untuk persabunan, sabun cuci piring aku juga habis, jadi sebentar juga aku mau sekalian refill. Oh iya, ini aku baru pertama kali pakai kaldu ayam yang merek Sedap dan ternyata rasanya enak. Aku kemarin sih sebenarnya udah penasaran sama si kaldu ayam merek Sedap ini.
pengen banget nyobain tapi baru kesampaian sekarang. Itu kemarin aku dapet kaldu ayamnya dari parcel gitu, jadi karena masih ada akhirnya aku nggak beli ya. Dan itu juga udah aku pakai buat masak dan ternyata rasanya enak banget. Sepertinya aku bakalan beralih deh dari Royco yang selama ini aku pakai ke kaldu ayam yang merek sedap tadi, karena aku sepertinya lebih sreg ke merek yang sedap. Ada yang sama gak sih mam, lebih suka si merek sedap itu? Kalau ada tulis di kolom komentar. Dan lanjut di sini aku juga mau refill toples mini aku yang isinya lada bubuk sama ketumbar bubuk. Kebetulan stoknya itu sisa dikit, jadi sekalian di sini aku refill aja. matters. That's all I wanna do. I hope that you are safe. Kelar di refill langsung aja aku balikin toples bumbu aku kembali ke tempatnya. Nah ini kalau udah di refill udah keisi lagi kayak gini tuh rasanya enak aja ya, karena kalau mau masak juga stok perbumbuan itu udah pada lengkap. Nah di sini minyak goreng tadinya juga mau aku refill tapi menurut aku tuh masih ada, jadi akhirnya belum aku refill ya, aku biarin aja kayak gitu dulu. Di sini aku sambil ngaduk-ngaduk nasi yang tadi aku angetin, itu udah hampir selesai aku angetinnya. Dan sambil nunggu dikit lagi si nasinya kelar aku angetin, ini juga aku refill toples tepung bumbu. Kalau toples tepung-tepung yang lain seperti tepung terigu, tepung tapioka, tepung beras, ini masih pada banyak ya isinya, jadi di situ belum aku refill. Alhamdulillah stoknya juga masih ada sih ya di dapur, untuk kalau misalnya sewaktu-waktu tiba-tiba toples-toplesnya udah pada habis mau direfill itu tinggal direfill aja. Nah di sini aku lap-lap sebentar, buang-buangin sampah dulu. Lanjut, aku juga mau refill sabun cuci piring aku. Kalian lihat ya, itu botolnya benar-benar udah pada kosong. Terakhir tadi malam itu pas aku pakai, bekas botolnya udah aku isi pakai air. Bukan karena malas nge-refill, tapi kayak sayang aja gitu loh mam ya, kalau misalnya masih ada bekas-bekas sabunnya gitu terus nggak ditambahin air gitu, terus dipakai lagi buat cuci piring. Ada yang sama gak sih mam, sering kayak gitu juga kalau misalnya botol sabun, botol shampoo itu habis pasti diisiin pakai air. Kalau aku sering banget gitu mam, karena apa ya, sayang-sayang aja gitu, takut mubazir. Oke lanjut, di sini nasinya udah selesai aku angetin, jadi langsung aja aku pindahin ke panci rice cooker karena nasinya mau langsung aku taruh di rice cooker. Biar enak aja gitu ya, jadi kalau sebentar pas jam makan siang itu tinggal ngambil nasi aja. Kalau mau nyiapin nasi buat makan siang pak suami juga enak, tinggal nyendok di rice cooker aja. Nah udah kayak gini tuh udah siap langsung disantap lagi. Terus ini piring, bukan piring ya, panci bekas aku ngangetin nasi aku bawa dulu ke apa sih namanya, ke wastafel. Sebentar aku mau cuci langsung aja, karena ini aku nggak mau langsung masak, jadi aku bersih-bersihin aja dulu di area kompor. Kenapa aku nggak langsung masak? Karena di rumah juga cuma aku sama kakak Rasya gitu. Pak Su juga pulangnya mungkin agak sorean aja, sekitar jam 3 atau jam 4 sore. Jadi rencananya mau masak lauk ya pas dekat-dekat Pak suami pulang kerja aja. Dan di sini aku ambil stok beras yang ada di kitchen set atas. Rencananya juga di sini aku mau langsung refill storage beras aku, karena storage beras aku tuh isinya sisa dikit banget. Ini mungkin udah nggak cukup seliter ya, sisa setengah liter aja kali isinya. Dan di sini untuk stok yang lama itu mau aku keluarin. Aku pindahin ke mangkok dulu sebentar, kalau misalnya habis aku refill beras yang baru, untuk stok beras yang lama aku taburin di atas. Jadi kalau misalnya masak, yang kemasak duluan itu tetap stok beras yang lama. Lay down beside you, I would. When nothing really Oke mam, kalau untuk di rumah biasanya itu aku selalu beli atau ngisi
beras ke storage itu paling satu bungkus kayak gini ya, yang kemasan 5 kg. Tapi kalau misalnya aku belanjanya yang beras literan gitu di warung, bukan yang kiloan kayak gini yang per 5 kilo maksudnya, itu biasanya aku belanja 10 liter atau 12 liter. Cuma beras yang aku konsumsi biasa yang kemasan literan itu udah nggak dijual lagi di warung mam, jadi bingung. Akhirnya aku kemarin itu belinya yang kemasan 5 kg lagi. Oke, ini udah selesai aku refill storage berasnya. Langsung aja kita balikin juga ke layer backpink. Nah, storage beras aku simpan di sini. Lanjut, itu untuk mesin cucinya udah hampir selesai ya. Ini untuk bilasan yang terakhir. Terus di sini juga aku mau langsung keringin cucian aku yang tadi. Nah, tadi juga sebenarnya bolak-balik gitu, kayak ngisi air terus ngebilas. Ini juga udah ngeringin yang kedua kali ya mam. Tadi pas ngeringin yang pertama aku nggak videoin karena takutnya itu videonya tuh kepanjangan. Ini aja tuh durasi video aku hampir 20 menit ya. Biasanya tuh aku paling panjang 17 menit atau 16 menitan aja, tapi ini video aku tuh benar-benar panjang banget, udah hampir 20 menitan gitu. Dan ini tuh partnya udah banyak yang aku skip atau yang aku potong juga mam, makanya kayak ya mau digimanaan lagi nih, part yang mana lagi nih yang harus aku hilangin kayak gitu. Tapi percaya deh mam ya, ini aja tuh udah bener-bener banyak banget part dari video ini yang aku potong-potong gitu. Love to hear your voice, not sleeping well. Oke, sambil nunggu pakaian yang tadi aku keringin di mesin cuci, ini aku juga sambil nyuci panci bekas aku angetin nasi tadi. Karena kebetulan gak banyak jadi langsung aja kita cuci ya. Ini juga wastafelnya langsung aja aku keringin, aku lap-lap gitu. Karena aku gak suka kalau aku ninggalin wastafel dalam kondisi basah kayak gini. Oke, lanjut. Di sini udah selesai aku keringin bajunya, jadi langsung aja aku keluarin dari mesin cuci. Dan berhubung di luar itu benar-benar panas terik banget, jadi sepertinya aku harus jemur pakaian ini secepat mungkin biar kalau sore itu pakaiannya udah pada kering dan bisa langsung aku lipat-lipatin. Karena beberapa hari kemarin tuh mendung-mendung terus ya mam, jadi kayak cucian aku yang aku cuci pagi tuh sorenya nggak kering, malah nginep dulu di jemuran baru kering. Nah ini kebetulan di luar panasnya tuh cetar banget, jadi aku manfaatin aja langsung giling pakaian dan aku mau langsung jemur-jemur juga. That's all I wanna do. I hope that you're safe. Nah kalian lihat ya, itu di luar mataharinya itu bener-bener terik banget. Dan di pagar depan yang biasanya aku tempatin buat jemur-jemur kalau aku lagi banyak banget jemuran, itu lagi dipakai sama tetangga aku yang di samping rumah. Karena emang rumah di depan itu kosong ya, jadi yang sering pakai buat jemur-jemur. Karena kalau pagi itu mataharinya tuh mengarah ke sana panasnya, jadi cuman aku sama tetangga aku yang di samping rumah itu yang sering make pagar depan buat jemur-jemur. Jadi aku ganti-gantian gitu. Kadang kalau dia ngelihat aku lagi nyuci atau pengen jemur gitu, dia nggak pakai. Tapi karena emang ini aku nyucinya telat ya. Jadi pas aku lihat dia mau jemur, dia nanya dulu sama aku kayak gitu. Jadi akhirnya aku bilang gak apa-apa dipakai aja buat jemur, karena aku juga nyucinya gak banyak, dikit aja. Dan mungkin aku cuma pakai jemuran yang ada di depan kamar aja. Nah ini udah selesai aku jemur-jemurin maksudnya mam. Aku juga potong beberapa part di sini ya, biar kalian tuh nggak kelamaan nungguin aku ngejemur. Oke mam, terima kasih udah nemenin aktivitas aku hari ini. Semoga video aku selalu bermanfaat dan juga menginspirasi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel aku. Terus share ke semua sosial media yang kalian punya. Dan follow aku juga di Instagram di @kiriski93. Linknya ada di description box. Sampai